Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan membahas metode transportasi, metode stepping stone. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Saya Muhammad Faisal Aksan, lalu ada Nur Wahyu dan Andre, dan ada dua lagi anggota kelompok kami yang tidak bisa join, yaitu ada Raffi dan Halimah. Selanjutnya saya akan share screen. Latar belakang dari metode transportasi adalah suatu metode penentuan lokasi untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan dengan maksud untuk meminimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Sumber dapat berupa pabrik, gudang, kantor, perwakilan yang menunjukkan asal barang-barang akan dikirimkan, sedangkan tujuan adalah beberapa tempat yang menerima barang-barang kiriman tersebut. Metode transportasi adalah aplikasi dari model program linear yang dapat memecahkan masalah minimasi biaya pengiriman atau distribusi dari pabrik atau sumber M ke tempat tujuan N. Program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Metode transportasi dalam program linear ini memiliki beberapa solusi penyelesaian, yaitu tahap penyelesaian awal dengan menggunakan metode Northwest Corner, Flash First dan Closure Approximation atau FAM, dan metode penyelesaian atau optimal dengan menggunakan metode Stepping Stone dan metode Modified Distribution atau MODI. Metode Stepping Stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi atau TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya atau stone ke sel yang kosong atau water. Beberapa hal penting perlu disebutkan dalam kaitannya dengan penyusunan jalur stepping stone. 1. Arah yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. Hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak yang kosong. Yang kedua, jalur harus hanya mengikuti kotak terisi di mana terjadi perubahan arah, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang ketiga, baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang keempat, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Solusi optimal dengan menggunakan metode stepping stone ditentukan dengan mengikuti langkah berikut. 1. Untuk tiap variabel non-basis atau kotak kosong, dilakukan proses loop atau jalur tertutup. Yang kedua, hitung perubahan harga dari tiap proses jalur tertutup. Bila semua positif, solusi sudah optimal. Apabila masih ada yang negatif, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu yang ketiga, pilih variabel non-basis yang bersangkutan dengan jalur tertutup dengan perubahan harga yang paling negatif. Namakan EF. Alokasikan EF sebesar min XIJ pada jalur tertutup yang bersangkutan. Kurangkan tiap elemen XIJ pada jalur tertutup tersebut dengan nilai minimum XIJ. Tambahkan tiap elemen XIJ plus pada jalur tertutup tersebut dengan minimum XIJ. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Andre. Silakan, langsungnya silakan. Selanjutnya ada contoh soal dari metode stepping stone, yaitu tabel transportasi sebagai berikut. Terdapat 3 sumber pabrik, yaitu dari Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, menuju 3 tujuan pemasaran, yaitu Cirebon, Bandung, dan Sukabumi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam tabel ini terdapat sel-sel yang masih kosong, seperti Jakarta menuju Bandung, Jakarta menuju Sukabumi, Bekasi menuju Sukabumi, dan Tangerang menuju Cirebon. Sel-sel yang kosong tersebut adalah Jakarta menuju Bandung dengan 4,
dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15 sama dengan 5. Jakarta menuju Sukabumi 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24 sama dengan min 7, yaitu masih negatif. Selanjutnya, sel Bekasi menuju Sukabumi 16 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24 sama dengan min 14 dan juga masih negatif. Selanjutnya, Tangerang menuju Cirebon 16 kurang 9 tambah 15 kurang 24 sama dengan min 2 dan juga masih negatif. Setelah ditemukan nilai negatif terbesar, yaitu Bekasi menuju Sukabumi, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. 36 ditambah 36 menjadi 72 dan 41 dikurang 36 menjadi 5. Selanjutnya, sel-sel yang kosong tersebut, Jakarta menuju Bandung, 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 9 sama dengan 19. Jakarta menuju Sukabumi, 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 7. Bekasi menuju Bandung, 15 dikurang 9 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 14. Dan Tangerang menuju Cirebon, 16 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 24 sama dengan min 16 dan masih negatif. Terlihat Tangerang menuju Cirebon masih bernilai negatif, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. 46 dikurang 5 sama dengan 41, 36 ditambah 5 sama dengan 41. X ditambah 5 menjadi 5, dan X dikurang 5, dan 5 dikurang 5 menjadi X. Selama masih ada yang bernilai negatif, maka pergeseran terus dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Wahyu. Sel-sel yang kosong, Jakarta menuju Sukabumi, sama dengan 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 7. Jakarta menuju Bandung, 4 dikurang 8 ditambah 16 dikurang 9 sama dengan 3. Bekasi menuju Bandung sama dengan 15 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 9 sama dengan negatif 2. Masih negatif. Tangerang menuju Sukabumi sama dengan 24 menuju dikurang 16 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 16. Setelah masih ada yang bernilai negatif, maka pergeseran tersebut dilakukan. Sehingga tabel berubah menjadi seperti ini. Sel yang kosong, Jakarta menuju Sukabumi, sama dengan 7 dikurang 8, ditambah 16 dikurang 9, ditambah 16 dikurang 15 dikurang 16 sama dengan 5. Jakarta menuju Bandung sama dengan 4 dikurang 8, ditambah 16 dikurang 9 sama dengan 3. Bekasi menuju Cirebon sama dengan 24 dikurang 16 ditambah 9 dikurang 15 sama dengan 2. Tangerang menuju Sukabumi sama dengan 24 dikurang 16 ditambah 15 dikurang 9 sama dengan 14. Kesimpulannya, karena dari hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif atau penghematan biaya, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rule yang diuji dengan metode batu loncatan atau stepping stone, dan biaya transportasinya adalah sebagai tabel tersebut. Jadi dari Jakarta ke Cirebon jumlahnya 56, biaya promisnya 8, biayanya itu 448. Lalu dari Bekasi ke Bandung jumlahnya itu 40.
satu, biaya per unitnya 15, biayanya 615. Dari Bekasi ke Sukabumi jumlahnya 41, biaya per unitnya 16, biaya rupiahnya itu 656. Dari Tangerang ke Cirebon jumlahnya itu 46, biaya per unitnya 16, biaya dalam rupiahnya itu 736 rupiah. Dari Tangerang ke Bandung jumlahnya 31, biaya per unitnya 39, biayanya 279 rupiah. Total biayanya itu 2.734 rupiah. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa setelah dia dapat solusi layak awal, untuk menentukan solusi optimum, biaya transportasi distribusi dapat menggunakan metode Stephenson. Dan metode ini dapat meminimalkan biaya distribusi dalam mengambil suatu keputusan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.